Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwata Ihsan Triwijunarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 22 pada praktikum Statistika 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan shift kedua pada modul ketiga, yaitu distribusi probabilitas kontinu. Nah, di sini pada tugas mingguannya terdapat 4 soal. Soal yang pertama yaitu waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi tertentu memiliki nilai alfa sebesar 3 dan nilai beta sebesar 12. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu. Nah, pada soal pertama ini kita akan menentukan terlebih dahulu jenis distribusi probabilitas kontinu yang akan dipakai. Nah, untuk soal pertama ini kita akan menggunakan jenis distribusi gamma karena di sini diketahui bahwa nilai alfa atau shape itu sebesar 3 dan nilai beta atau scale itu sebesar 12. Dan juga di sini terdapat kalimat bertahan hidup, waktu bertahan hidup, di mana distribusi gamma ini sering dipakai untuk memodelkan waktu hingga suatu kejadian itu terjadi. Nah, selanjutnya untuk soal kedua, yaitu jumlah pengunjung di sebuah galeri seni dalam 4 jam dengan parameter lambda sebesar 20. Berapa probabilitas bahwa galeri tersebut akan dikunjungi antara 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam? Nah, pada soal kedua ini jenis distribusi yang digunakan yaitu distribusi normal. Karena di sini diketahui bahwa jumlah pengunjung dalam interval waktu tertentu. Dan parameter lambda ini menunjukkan nilai min dari soal tersebut. Dan juga distribusi normal ini sering digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu. Nah, untuk soal ketiga ini, kita jumlah jam per minggu yang dihabiskan oleh seorang karyawan dalam pelatihan adalah antara 2 hingga 8 jam. Tentukan probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan dalam 1 minggu. Nah, pada soal ketiga ini, jenis distribusi yang kita gunakan yaitu distribusi uniform. Karena di sini diketahui bahwa jumlah jam yaitu antara 2 hingga 8 jam. Yang mana nilai 2 dan 8 jam ini memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Maka jenis distribusi yang digunakan ini uniform. Karena eh, distribusi uniform ini sering digunakan untuk memodelkan nilai dalam interval yang memiliki nilai kemungkinan yang sama. Nah, selanjutnya untuk nomor keempat, jika proporsi dari model sepeda motor yang memerlukan perawatan dalam 1 tahun dengan nilai alfa atau shape sebesar 4 dan nilai beta atau scale sebesar 5, berapa probabilitas bahwa proporsi yang memerlukan perawatan adalah antara 30% dan 60%? Nah, untuk soal keempat ini, jenis distribusi yang kita gunakan adalah distribusi beta. Karena di sini diketahui nilai alfa atau scale-nya sebesar 4 dan nilai betanya atau shape scale sebesar 5. Maaf, untuk alfa ini menandakan nilai shape-nya, shape parameter. Nah, kemudian eh, untuk nilai jenis distribusi beta ini sering digunakan untuk memodelkan proporsi atau probabilitas. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi keempat soal ini, langkah yang kita lakukan adalah menghitung atau menganalisis keempat soal ini menggunakan dua software, yaitu software Minitab dan software RStudio. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke software pertama yaitu software Minitab. Nah, di sini sudah terlihat software Minitab-nya. Nah, kita akan mengerjakan soal nomor satu terlebih dahulu. Nah, tadi pada soal pertama itu jenis eh, distribusi yang kita gunakan adalah distribusi gamma. Nah, di sini kita klik pada modul calc, kemudian di sini klik probabilitas distribution, dan kita klik di sini jenis distribusi gamma. Nah, di sini tadi save-nya diketahui adalah sebesar 3, kemudian scale parameternya sebesar 12,
dan juga nilai input konstannya itu sebesar lebih dari 25. Nah, di sini langsung saja kita klik OK. Nah, pada soal pertama ini eh, terlihat hasilnya yaitu sebesar 0,345867 pada peluang eh, pada peluang probabilitas tanaman bertahan hidup lebih dari 25 minggu. Nah, selanjutnya kita akan eh, mengerjakan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 tadi kita menggunakan jenis distribusi normal. Nah, karena nomor 2 tadi itu terdapat interval yaitu 15 dan 25 orang. Nah, di sini kita akan mengerjakan dua kali pengerjaan, yaitu untuk 15 orang terlebih dahulu dan juga 25 orang selanjutnya. Nah, di sini kita klik calc, kemudian probability distribution, dan di sini kita klik yang jenis normal. Nah, di sini tadi diketahui bahwa nilai lambdanya itu atau min sebesar 20, kemudian standar deviation atau standar deviasi ini kita cari menggunakan akar dari nilai min atau lambda, yaitu akar dari 20 itu sebesar 4,47. Nah, di sini input konstannya kita akan mencari nilai dari 15 orang terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya untuk eh, 15 orang pengunjung itu sebesar peluangnya 0,131662. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai untuk 25 pengunjung. Nah, di sini nilai min dan standar deviation-nya atau deviasinya tetap sama. Yang kita ubah di sini adalah input konstannya menjadi 25. Nah, di sini sudah terlihat hasil untuk 25 pengunjung itu peluangnya adalah 0,8683338. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke soal ketiga, yaitu tadi soal ketiga kita menggunakan jenis distribusi uniform. Dari sini kita klik saja, di sini probability distribution, kemudian kita klik jenis uniform. Nah, di sini lower endpoint atau nilai batas bawahnya tadi kan sebesar 2 jam. Nah, di sini kita masukkan nilai 2, kemudian untuk upper endpoint atau nilai batas atasnya itu sebesar 8 jam atau di sini kita masukkan nilai 8. Nah, untuk input konstannya itu kita masukkan nilai 5 pada soal. Nah, ini kita langsung klik saja OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya untuk probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan dalam 1 minggu ini sebesar 0,5. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini diketahui bahwa terdapat interval juga antara 30% dan 60%. Nah, kita akan menghitung satu persatu seperti soal nomor 2 tadi, yaitu pada soal nomor 4 kita akan mencari untuk interval 30% terlebih dahulu, kemudian kita cari untuk yang 60%. Nah, di sini pertama-tama kita klik calc, kemudian probability distribution, dan di sini kita cari yang jenis distribusi beta. Nah, di sini untuk first shape parameternya tadi diketahui nilai alfanya itu sebesar 4, kemudian untuk second shape parameter itu sebesar 5. Nah, untuk input konstannya ini kita gunakan yang pertama dulu adalah 30%. Nah, 30% itu dalam bentuk desimal sebesar 0,3. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini untuk peluangnya itu terlihat nilainya 0,1941104. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk interval 60%. Nah, di sini kita klik lagi probability distribution, kemudian di sini kita klik beta. Nah, di sini kita masukkan di sini nilainya 0,6. Hasil dari bentuk desimal 60%. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya yaitu sebesar 0,8263330. Selanjutnya kita akan beralih ke software selanjutnya yaitu software RStudio. Nah, di sini sudah terlihat softwarenya. Saya sudah membuat eh, sintaks-sintaksnya dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini tadi pada
soal nomor satu itu diketahui nilai alfanya itu sebesar 3 dan untuk nilai betanya itu sebesar 12. Nah, di sini kita akan menentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu. Dan di sini kita masukkan fungsi prob, kemudian di sini kita masukkan satu dikurang P gamma. Di sini adalah probabilitas distribusi gamma. Kemudian di sini kita masukkan nilai 25 untuk 25 minggu itu. Kemudian di sini kita masukkan shape. Shape-nya itu adalah alpha. Kemudian untuk scale-nya adalah beta. Nah, di sini langsung saja kita running. Maaf, kita ulang. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya bahwa nilai probabilitas bahwa tanaman dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu itu sebesar 0,6541333. Nah, selanjutnya untuk nomor soal 2. Nah, di sini kita akan menggunakan distribusi normal. Nah, untuk parameter distribusi normalnya, di sini nilai mu-nya diketahui adalah sebesar 20. Kemudian untuk standar deviasinya sebesar 4,47. Nah, di sini eh, ada parameter pengunjung yang datang, yaitu X1 itu sebesar 15 orang, untuk X2 sebesar 25 orang. Nah, di sini kita tentukan probabilitas dikunjungi antara 15 dan 25 orang. Di sini kita ubah dalam periode 4 jam. Nah, di sini kita masukkan fungsi prob, kemudian di sini kita masukkan fungsi P norm atau probability normal. Nah, di sini kita masukkan nilai X2 min sama dengan mu. Mu-nya itu adalah 20, kemudian SD-nya adalah standar deviasi. Nah, dikurang eh, P norm di sini X1, X1-nya adalah 15, min mu di sini 20 sama seperti tadi dan SD-nya adalah standar deviasi. Nah, ini langsung kita running saja. Nah, terlihat nilai hasil dari probabilitas dikunjungi antara 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam itu sebesar 0,7366756. Nah, di sini nilainya adalah nilai intervalnya sudah dihitung sekaligus di sini. Antara X2 dikurang dengan X1. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, sini tadi kita menggunakan distribusi uniform. Di sini diketahui nilai batas atasnya itu sebesar 2 dan untuk nilai batas bawahnya itu sebesar 8 jam. Nah, untuk probabilitas bahwa nilai X lebih dari 5 jam itu kita masukkan nilai fungsinya itu prob, kemudian di sini satu dikurang eh, P unif. Nah, ini adalah probability uniform. Nah, di sini kita masukkan nilai 5 jam ini, kemudian di sini min, masukkan fungsi min sama dengan A. A ini adalah nilai dari fungsi batas atas. Nah, untuk max ini adalah fungsi batas bawah, itu sebesar 8. Nah, kemudian kita kita masukkan saja di sini, eh, langsung saja kita running. Nah, dihasilkan nilai dari probabilitas bahwa X lebih dari 5 jam atau di sini tadi diketahui bahwa di dalam soal itu eh, jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan 1 minggu, nah di sini terlihat hasilnya sebesar 0,5. Nah, yang terakhir untuk nomor 4, soal nomor 4, di sini tadi kita menggunakan jenis distribusi beta. Nah, di sini diketahui nilai alfanya itu sebesar 4, kemudian nilai betanya itu sebesar 5. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai proporsi untuk probabilitasnya. Nah, di sini tadi kan X1-nya itu eh, di dalam soal itu terdapat interval yaitu 30% sampai 60%. Nah, X1-nya ini untuk 30% dan X2 untuk 60%. Kita ubah menjadi bentuk desimal. Kemudian di sini kita cari probabilitas proporsi 30 sampai 60%-nya. Nah, di sini kita masukkan saja fungsi probability, kemudian P beta atau probability beta. Nah, di sini kita masukkan nilai X2 atau fungsi X2 itu sebesar 0,6. Kemudian step satunya sama dengan alpha atau nilainya di sini 4. Kemudian untuk step keduanya beta. Nah, dikurang P beta di sini X1, X1-nya itu sebesar 0,3 dan juga eh, shape 1 sama dengan alpha dan shape 2
Sini sama dengan beta. Nah, selanjutnya langsung saja kita running. Nah, sini sudah terlihat hasilnya yaitu sebesar 0,63222252. Nah, ini adalah hasil hasil intervalnya jika nilai X2 dikurang dengan X1. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan perhitungan manual di dalam bentuk Word. Nah, di sini sudah terlihat untuk penyelesaian satu distribusi gamma. Nah, seperti ini kurang lebih. Untuk hasil dari Minitab tadi kan 0,34587. Nah, ini eh, belum kita kurangkan dengan satu karena pada soal itu diketahui bahwa terdapat kalimat lebih dari atau di sini kita masukkan input konstannya itu kan lebih besar dari 25. Nah, kemudian maaf di sini terdapat kesalahan. Seharusnya di sini bukan 25 tahun tapi 25 minggu. Nah, di sini kan masih 0,345867. Nah, setelah kita kurangkan, satu dikurang nilai dari hasil Minitab ini, dihasilkan adalah sekitar 0,6541333 atau sebesar 65,41%. Nah, ini nilainya sama seperti pada perhitungan R Studio tadi. Nah, kemudian untuk soal kedua, di sini di sini diketahui minnya sebesar 20, standar deviasinya sebesar 4,47, lower bound atau batas bawahnya sebesar 15 pengunjung, upper boundnya sebesar 25 pengunjung, kemudian input konstannya 15, kurang dari sama dengan X, dan kurang dari sama dengan 25. Nah, sini eh, apa di sini diketahui lower boundnya itu sebesar 0,131662 pada hasil mini tab, kemudian untuk upper boundnya sebesar 0,868338 untuk hasil mini tabnya juga. Dan di sini kan pada soal nomor 2 itu kita akan mencari intervalnya. Nah, jadi ini nanti bakal dikurang upper bound dikurang lower bound. Nah, di sini kan eh, kita akan mencari intervalnya. Nah, di sini upper bound dikurang lower bound yaitu sebesar hasilnya 0,7366756 atau 73,66%. Nah, di sini nilainya sama seperti hasil R Studio. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu menggunakan distribusi uniform. Sini diketahui nilai batas bawahnya itu sebesar 2 dan nilai batas atasnya sebesar 8 jam. Dan untuk input konstan itu sebesar 5 jam. Nah, hasilnya itu sebesar 0,5. Ini pada hasil mini tab. Nah, diperoleh jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam itu sebesar 0,5 dalam seminggu. Nah, karena karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan dalam satu minggu, maka dilakukan perhitungan yaitu satu dikurang 0,5, yaitu sama dengan 0,5 atau 50%. Nah, di sini nilainya juga sama seperti hasil R studionya dan hasil mini tabnya. Dan yang soal nomor terakhir, soal keempat yaitu diketahui shape parameter atau alpanya itu sama dengan 4 dan scale parameter atau betanya itu sama dengan 5 dan lower boundnya itu sama dengan 30% atau dalam bentuk desimal 0,3 dan upper bound atau nilai batas atasnya itu sebesar 60% atau sama atau dalam bentuk desimal itu sebesar 0,6 dan input konstan itu X lebih dari 0,3 dan X kurang dari 0,6. Nah, di sini hasilnya terlihat untuk lower bound atau nilai batas bawahnya itu sebesar segini untuk hasil mini tab dan untuk upper boundnya sebesar ini untuk hasil mini tab. Nah, di sini kan pada hasil mini tab ini belum ditentukan intervalnya. Nah, kita akan menentukan nilai interval itu nilai batas atas dikurang dengan nilai batas bawah. Nah, di sini nilai batas atas dikurang nilai batas bawah hasilnya adalah 0,632252 atau sebesar 63,22%. Nah, di sini hasilnya juga sama seperti perhitungan hasil R Studio tadi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.